saya nggak didata, yang lain pada dapat uang, saya enggak. Hai teman kumparan, terima kasih udah mau gabung dan nonton kami lagi. Hari ini aku dan Winner akan ngobrol-ngobrol lebih jauh soal film kami, selamanya warga Kampung Kebun Bayam, juga ngobrol tentang hal-hal lain. Aku tuh suka main bola, Win, sama teman-temanku. Oh ya? Ya, lahannya segini cukup. Sekotak gitu cukup. Kenapa harus membuat sebesar ini? Ada di Kumparan Plus, cerita urban plus. Pikir sih ini ya, yang penting untuk disadari oleh penonton film ini adalah coba dengerin lebih banyak orang-orang itu sendiri maunya apa, mereka merasa masalahnya apa, mereka pikir jalan keluarnya seperti apa. Jangan sok tahu. Kebanyakan orang yang tinggal di luar permukiman padat itu sok tahu. Kami tidak perlu dikasihani. Kami ini diunggah untuk merasa dikasihani. Justru kami yang kasihan sama pemerintah. Nganggap wah nggak layak tinggal di tepi sungai misalnya. Lahannya bukan milik mereka, nggak legal segala macam. Minta ganti ruginya kegedean. Datang dulu aja ke sana, ngobrol. Aku nggak bilang aku pasti lebih tahu dari mereka, tapi at least denger aja gitu ceritanya mereka. Jangan melihat sesuatu dari atas, dari helikopter, dari jauh gitu ya. Toh kita sama-sama orang, sama-sama warga kota dan menghadapi persoalan-persoalan yang sama sebenarnya. Kalau Winner gimana nih? Aku nggak suka orang memetik sesuatu dari film yang aku bikin sih. Soalnya apa ya, kayak aku lebih suka orang nonton film yang nggak ada tujuan apa-apa, cuma kepingin nonton, kepingin menikmati filmnya aja, nggak mikirin oh ini filmnya kita bisa dapat pelajaran apa ya, oh ini kita bisa dapat makna apa ya dari filmnya, kayak gitu. Itu kayak ya udahlah, nonton film ya nikmati filmnya sebagai filmnya aja. Maksudnya kalau orang cuma mencari makna dari film ini ya kamu sudah mengabaikan banyak hal, udah melewatkan banyak kompleksitas kehidupan manusia. Kita mau cuma menyampaikan pesan ya kita nggak usah bikin film. Kita nulis spanduk aja, kirim SMS, kirim email, itu kan literally pesan kan itu. Yeah. Kalau bikin film kan sangat banyak aspeknya, ada kamera, ada suara, ada gambar, ada banyak lah, ada editing, ada actingnya orangnya, itu kan itu semua elemen itu sangat kompleks. Aku rasain sih nggak ada ya. Menurutku teman-teman kemarin bekerja dengan sangat baik, efisien, dan nggak aneh-aneh gitu ya. Semua disiapin dengan baik. Winner, ada nggak, Win? Hambatan yang kamu rasakan tapi aku nggak tahu? Nggak ada sih hambatan. Terutama ya karena warga Kampung Bayamnya sangat ramah dan welcome sama kita. Menurutku itu udah sangat melegakan bagi kita. Udah langsung jalan kita terbuka lebar. Belum, nggak ada rintangan, nggak ada apa. Kebun Bayam paribasanya jual plastik aja jadi duit, kardus aja jadi duit. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, ya pokoknya nggak tahu, pokoknya serba gampang. Aku tuh suka ya, paling suka tuh dengan narasumber di Kampung Kebun Bayam tuh sama yang perempuan-perempuan. Ibu Eti, Pok Nami, sama Bu Nurjana. Karena sedikit banyak di luar, walaupun mereka hebat sebagai diri mereka masing-masing ya, tapi di sisi lain mereka mengingatkanku ke perempuan-perempuan di keluargaku gitu, seperti nenekku, ibuku gitu, yang memang aku nggak tahu ya kenapa di keluargaku itu ada kecenderungan yang perempuan tuh hebat-hebat, bahkan ketika harus jadi single parent, ketika nggak punya keterampilan dan harus tetap menghidupi keluarga, itu hebat-hebat. Nenekku dari pihak ayah juga begitu. Dan keluarga ibuku sendiri sebetulnya berasal dari satu kampung kota di Bangka, di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang itu bukan kota yang terlalu besar lah ya, mungkin kota ukuran menengah, tapi juga untuk sebagai kota menengah tuh dia punya beberapa permukiman padat gitu.
Nah, rumah masa kecilnya ibuku itu ada di sana. Waktu aku udah bisa ngerti, udah SD, SMP gitu, SD sih. Waktu aku udah SD gitu, aku masih ke sana tuh masih banyak saudara kami di situ. Tapi waktu itu aku nggak ngerti kenapa misalnya aku lihat ada anak kecil buang air di tengah jalan. Aku nggak paham kenapa aku harus melangkahi kotorannya, kenapa dia tidak buang air di WC gitu, aku nggak ngerti. Tapi jauh di kemudian hari ketika aku udah dewasa, baru paham gitu bahwa ya ini permukiman padat seperti ini. Bukan berarti mereka lebih jorok, bukan berarti mereka nggak ngerti kualitas sanitasi, tapi seringkali nggak ada pilihan. Bukannya nggak mau buang air di WC, nggak ada WC-nya gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu faktor mungkin ya yang membuatku merasa senang, merasa dekat. Nggak tahu berlebihan nggak ya kalau aku bilang merasa dekat gitu ya sama subjek cerita dalam film kita ini. Itu jadi setelah kita syuting segala macam, aku sama Rainer itu sering kebetulan ada urusan, ada rapat atau apa ke Jakarta bagian agak utara itu. Jadi pasti kita ngelewatin gedung stadion gede itu, terus kayak inget, wah ini depan sini ada Ibu Nurjana nih sama kucing-kucingnya, puluhan kucing. Udahlah kita jadi mampir ke pet shop, beliin makanan kucing, sama mampir ke rumah makan, beliin makanan manusia buat ibunya, terus kita kasih ke ibunya makan sama kucing-kucingnya itu. Jadi sempet 2-3 kali atau berapa kali kita kesana lagi. Waktu itu agak malam ya, kasih makanan kucing. Terus waktu itu saya sempat foto waktu syuting saya sempat foto sama ibunya, bikin tweet di Twitter, terus lumayan viral. Jadi ada banyak orang yang mau sumbang, terus jadi ada orang yang mau nyumbang melalui saya, terus saya jadi kasihin ke ibunya. Saya kabarin ke orangnya, saya mau ke Bu Nurjana nih sebentar lagi. Terus dia, oh ya saya mau nyumbang, terus saya kasihin uangnya ke Ibu Nurjana gitu. Dulu ya, waktu aku baru mulai karir sebagai penulis, banyak impiannya. Pengen dapat main buku internasional dan lain-lain ya. Pengen macam-macam lah. Pengen menerbitkan buku dalam bahasa asing dan lain-lain. Tapi semakin lama, aku semakin nggak peduli sama hal-hal kayak gitu. Karena sebetulnya bisa nulis pun aku udah senang. Misalnya ada orang yang baca tulisanku, entah dia siapa, entah dia di mana, dan mungkin dia merasa hidupnya sedikit jadi lebih baik, aku udah senang. Jadi sekarang sih aku nggak punya impian apa-apa ya, maksudnya terkait kepenulisan ya, atau pekerjaanku yang lain. Satu-satunya impianku yang paling dekat adalah tiba-tiba KPR-ku lunas. Bentar ya, aku mikir impian ya. Itu mungkin satu film yang sangat ingin kamu buat kali. Ya impian yang dalam jangka pendek mungkin filmku yang Pak Greg, film panjang dokumenterku yang pertama itu bisa jadi. Soalnya sekarang masih rough cut, tapi bukan rough cut sih, sangat-sangat rough, masih 3 jam lebih gitu. Mungkin bisa jadi, bisa didistribusikan, semoga bisa didistribusiin internasional, misalnya masuk festival atau apa. Ya itu untuk saat ini impianku masih itu sih, yang masih aku pikirin sekarang. Semoga lah bisa support cepat. Film Pak Greg dari Wayapo. Yes, thank you. Aku punya kecenderungan tidak menyukai karyaku sendiri sebetulnya. Aku berharap orang menyukai bukuku, tapi aku nggak bisa menyukai bukuku sendiri. Yang prosesnya paling menyenangkan mungkin ya. Prosesnya paling menyenangkan aku bikin itu yang kumpulan esai, Hidup Begitu Indah dan Hanya Itu Yang Kita Punya. Aku senang banget waktu nulis itu dan relax gitu. Kondisiku lagi baik. Terus juga aku punya pekerjaan dan lain-lain. Jadi relatif menyenangkan lah proses mengerjakannya. Sementara buku-bukuku yang lain tuh kebanyakan dikerjakan dalam situasi pahit.
Lanjut ke Witter deh. Sebenarnya aku suka banget sama film pendekku yang judulnya Beruang Kecilku. Itu aku suka, cuma jarang ditonton sama orang, nggak tahu. Aku udah nonton dong. Oh, thank you. Very nice. Itu Rainer yang jadi beruangnya. itu aku bikin sama temen-temen, terus sebelum sekolah film, jadi masih kita nggak ngerti caranya bikin jadwal syuting itu gimana, nggak ngerti caranya bikin shortlist gimana, itu semuanya cuma semua paperwork itu cuma kertas sama bolpen, kayak kayaknya jam segini kita syuting ini deh, oke, ya. Pokoknya kasar banget gitu, tapi proses syutingnya menyenangkan sekali, kita sama-sama nggak ngerti apa-apa, terus kayak, dan filmnya memuaskan juga, dan acting mereka keren banget, terus aku jadi senang sama filmnya, terus kayak lucu banget filmnya gitu. Itu juga nggak tahu ya, pas bikinnya senang aja. Ide ceritanya juga dapat karena aku lagi jalan-jalan di Alam Sutra, terus ketemu ruko, kayaknya ruko ini bagus deh buat bikin film. Soalnya ini ruko furniture gitu, terus furniture yang dia jual itu yang warnanya pink-pink, lucu-lucu, unyu-unyu, imut-imut gitu. Karena aku suka dengan keimutan-keimutan gitu, itu kayak my kind of thing gitu kan. Menunggu. Udah sering ditunggu. Pulang. Jazz. Pop. R&B. Rock. Pedes. Manis, nggak kuat pedes. Asian supremacy. Kayaknya western, soalnya kemungkinan pedesnya lebih rendah. Kemeja. Dobelin ya. Kalau sih, Biar anget ya. kalau nggak masuk angin pasti aku. Sepatu. Kalau nggak masuk angin. Kopi. Nggak kuat kopi, sakit perut. Berat. Tinggal dunia aja ada nggak? Ya. Meninggalkan, mungkin kayak meninggalkan karya jadi diingat gitu kan. Harapanku sih semoga mereka menemukan apapun yang mereka cari, apapun yang mereka inginkan, dan pada waktu yang tepat ya. Cuman terus terang aja, kedatangan kami ke sana kemarin, kupikir aku nggak tahu seberapa banyak bisa membantu mereka, nggak tahu seberapa berguna buat mereka, tapi memang ya sejak awal nggak ada niat untuk datang sebagai juru selamat, cuman pengen bantu mereka mengamplifikasi ceritanya aja. Harapan ya semoga mereka tetap menjadi orang-orang yang baik dan hangat. Iya, kehangatan dan integritas yang kayak mereka tunjukkan di filmnya, walaupun sudah pindah ke lingkungan yang baru mungkin, dan mereka punya lingkungan yang sama hangatnya atau bahkan lebih hangat gitu. Amin. Sama supaya kucingnya nggak mati. Ya.